Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Azani dari Tonga dengan NIM 0500782112. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membangun aplikasi website pemesanan bahan ajar yang terbuka menggunakan Vue.js sesuai dengan struktur tugas paket 3. Saya akan menjelaskan struktur proyek penggunaan komponen template, fitur halaman stok bahan ajar, halaman tracking delivery order, penggunaan data binding, direktif computed watch, validasi input, serta interaksi event. Nah, pada tugas kali ini kita menggunakan atau mengikuti struktur folder yang ditentukan pada tugas seperti indeks HTML, folder aset, folder data yang memuat data bahan ajar JSON, terus dengan folder JS dan lain sebagainya. Nah, eh, pada tugas kali ini kita menggunakan juga index.html sebagai root aplikasi, view intens ke app-nya untuk routing tab sederhananya. Terus saya membuat setiap fitur menjadi view komponen yang reusable. Contohnya pada stack table.js terkait view komponen untuk BA, BA stack labelnya. Terus pada halaman stok bahan ajar seperti dengan tugas kita di tugas 2 kemarin kita menggunakan juga terkait stok bahan ajar terus dengan menambahkan bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, pada tugas ini kita juga menggunakan float, create, update, dan delete yang artinya kita menambah terus mengedit dan menghapus stok bahan ajar seperti pada tugas 2 kemarin. Nah, izin saya share screen terkait tugas 3. Hmm, seperti halnya pada tugas 2 kita lebih mengkomputerisasi terkait tugas 2 untuk di tugas 3 ini. Pada tugas 3 ini ada juga informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Yang pertama itu ada filter juga kita pilih Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Kita bisa mengurutkan judul, jumlah, dan harga. Terus bisa menambah tambah bahan ajar ibaratnya uh, uh, itu MSIN 4309 judul kurang enam baik kita boleh kategori seperti Jakarta lokasi rak 1 harganya kita buat 129 kali 125.900 kita buat 11 catatannya uh, disimpan. Hmm. Oke, kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Nanti kalau kita pilih Jakarta, dia akan eh, langsung muncul terkait kalau kita tambah bahan ajar di halaman tersebut. Ini sudah muncul di MSIM, pengelolaan berbagai web MK wajib Jakarta, lokasi rak 1, harga 1.900 dan lain sebagainya. Dan jika kita mau edit, bisa juga ibaratnya jadi 19, sempat perubahan. Nanti akan langsung berubah menjadi stok 19 dan eh, statusnya amanah. Ini juga salah satu kriteria dalam tugas ini terkait eh, membuat kondisi di mana
Jika jika jumlah pada buku ini lebih mengecil akan berubah berubah status menjadi menipis, habis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman ini juga kita bisa tambah DO baru, terus tracking DO. Sebaiknya kita kalau mau nambah, kita langsung mau nomor 212, kemudian pilih edisi, pilih paket. Nah, di sini langsung muncul dia detail isi paketnya. Yang pertama, karena ini paket UT02, jadi dia berisi biol, fisik, dan total harganya 140.000. Ini sesuai dengan data dari data BPJS yang kita sudah buat di program tersebut. Kita buat waktu pengiriman juga tanggal 2 tambah jauh baru, itu langsung berhasil menemukan delivery ordernya, terkait dengan nomornya juga sudah ada dan lain sebagainya. Oke, ini langsung berubah di sebelah sini untuk nomor delivery ordernya, yang sudah kita tambahkan tadi. Coba kita tambahkan dengan ini. Hmm. Ini tadi kalau kita pilih pakai dua terkait BLP tadi, ada perubahan sedikit di data isi paketnya. Yang pertama itu di harga dan isi paketnya. Nah, dia sudah bertambah sebanyak dua. Terkait nomor dari providernya langsung bertambah dari satu, dua, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau ulang lagi, bisa kita klik ini dan untuk melihat informasi kontaknya dan melakukan tracking pengiriman di halaman tracking. Selanjutnya, terkait dengan hasil itu, kita sudah membuat validasi sederhana terkait file wajib diisi, terus harga kuantiti berupa angka, format tanggal valid, dan pop-up konfirmasi sebelum delete. Nah, ini merupakan eh, kriteria dari penampilan dari tugas 3 kita di mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, dari dari tugas tadi juga kita menggunakan data binding dan directive view. Dengan untuk menampilkan datanya kita menggunakan view text, view HTML. Untuk binding antar ini kita buat view bind. Terus kita buat untuk formulir inputnya kita buat view model, dan render list datanya kita buat view form dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam delivery order tadi juga kita kan mengisi field, mulai dari ini dan lain sebagainya. Nah, di situ ada waktu otomatis terkait kapan kita mengentry delivery ordernya. Jadi saat kita mengentry delivery ordernya, langsung otomatis dia menyatet kapan kita melakukan uh, dari body order tersebut. Nah, mungkin demikian penjelasan saya mengenai proses pembuatan aplikasi bahan ajar UT menggunakan Vue.js. Saya telah membuat struktur proyek, komponen penggunaan directive, computed watch, implementasi, create, read, and delete, terus fitur filtering dan sorting, serta tracking dan delivery order. Mungkin sekian dari hasil video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.